Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait sekolah pasar modal yang telah diselenggarakan oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang. Kita masuk pada fondasi utama pada pembahasan kali ini, yaitu definisi dan peran pasar modal. Secara fundamental, pasar modal adalah bagian integral dari sistem keuangan sebuah negara. Fungsinya adalah memfasilitasi pertemuan antara dua pihak utama. Pertama, pihak yang membutuhkan dana, yang kita sebut emiten, yaitu perusahaan atau pemerintah. Dan kedua, pihak yang memiliki kelebihan dana, yang kita sebut investor, baik individu maupun institusi. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pasar modal adalah tempat diperdagangkannya surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang, biasanya dengan menerbitkan saham atau obligasi kepada publik. Pasar modal sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Ini adalah pasar di mana surat berharga diterbitkan untuk pertama kalinya dan dijual kepada investor, seringkali melalui proses yang dikenal sebagai Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Setelah surat berharga terjual di pasar perdana, mereka kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Disinilah investor dapat dengan mudah membeli dan menjual surat berharga tersebut. Peran utama pasar modal di Indonesia sangat vital. Peran tersebut adalah yang pertama sebagai sarana pendanaan. Pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang penting bagi perusahaan dalam membiayai ekspansi usaha maupun bagi pemerintah untuk proyek infrastruktur. Perusahaan menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan efek seperti saham atau obligasi. Kedua, sebagai sarana investasi. Pasar modal menyediakan wahana bagi para pemilik dana, para investor, untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai instrumen finansial dengan harapan memperoleh imbal hasil atau keuntungan di masa depan. Setelah memahami peran pasar modal, kita perlu membedakannya secara tegas dari aktivitas keuangan yang lebih umum, yaitu menabung. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap keduanya sama, padahal keduanya memiliki tujuan dan risiko yang sangat berbeda. Tujuan utama dari menabung adalah untuk menjaga keamanan dan likuiditas dana, biasanya untuk kebutuhan jangka pendek atau sebagai dana darurat. Sementara itu, investasi bertujuan untuk yang lebih ambisius, yaitu menumbuhkan aset kita agar nilainya tidak tergerus oleh inflasi dan bahkan mendapat imbal hasil atau return di masa depan. Investor menargetkan return yang secara konsisten harus lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Perbedaan kunci yang kedua terletak pada risiko. Menabung, terutama di bank, memiliki risiko yang sangat kecil dan bahkan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga batas tertentu. Sebaliknya, investasi, terutama pada instrumen berisiko tinggi seperti saham, membawa risiko kerugian yang lebih besar. Namun, risiko yang lebih besar inilah yang sebanding dengan potensi return yang jauh lebih tinggi. Dalam dunia keuangan dikenal prinsip high risk high return. Dari segi mekanisme, menabung adalah aktivitas simpan pinjam dana di perbankan, sedangkan investasi adalah aktivitas jual beli efek atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Jadi,
Ketika kita bicara pasar modal, kita secara eksplisit membahas investasi yang merupakan langkah proaktif untuk memanfaatkan dana kita agar tumbuh, bukan sekedar menyimpannya. Pada slide ini kita akan membahas instrumen investasi yang paling populer dan dinamis di pasar modal, yaitu saham. Pengertian saham adalah esensial karena ia mewakili kepemilikan. Namun definisi saham sendiri adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas sebagian modal atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan membeli saham, kita secara resmi menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut, atau sering disebut sebagai pemegang saham. Sebagai pemilik saham, investor tidak hanya berhak atas potensi keuntungan, tetapi juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk memutuskan kebijakan penting dalam perusahaan. Lalu, bagaimana sih saham memberikan keuntungan? Nah, potensi return dari investasi saham datang dari dua sumber utama. Yang pertama adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika kita menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan saat kita membeli saham tersebut. Pergerakan harga ini biasanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, kondisi industri, serta sentimen pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada dividen. Dividen merupakan pembagian laba tunai yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, keputusan untuk membagikan dividen ini biasanya diputuskan dalam RUPS. Penting untuk diketahui bahwa dalam transaksi di Bursa Efek Indonesia, perdagangan saham dilakukan dalam satuan yang disebut lot, yang dimana satu lot setara dengan 100 lembar saham. Sebagai instrumen ekuitas, saham menawarkan potensi return yang paling tinggi di pasar modal, tetapi juga disertai dengan risiko yang paling tinggi. Selain saham, pasar modal juga menyediakan instrumen-instrumen lain yang dirancang untuk profil risiko dan tujuan investasi yang berbeda. Yang pertama kita bahas adalah obligasi atau yang dikenal sebagai surat utang. Berbeda dengan saham yang mewakili kepemilikan, obligasi sendiri mewakili bukti hutang. Dalam investasi obligasi, investor pada dasarnya bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang menerbitkan obligasi seperti perusahaan atau perusahaan pemerintah. Keuntungan utama yang diperoleh investor obligasi adalah kupon atau bunga yang dibayarkan secara periodik hingga tanggal jatuh tempo. Obligasi umumnya dianggap memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham, sehingga sangat cocok bagi investor yang mencari pendapatan tetap yang stabil. Lalu instrumen penting yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari banyak investor. Dana yang terkumpul ini akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh pihak ketiga yang profesional, yaitu manajer investasi atau MI. Bagi investor pemula atau yang tidak memiliki banyak waktu untuk riset mendalam, reksadana menawarkan dua keuntungan utama. Yang pertama, diversifikasi otomatis atau dana diinvestasikan ke berbagai jenis efek yang secara efektif akan mengurangi risiko. Lalu yang kedua ada aksesibilitas dan profesionalisme, yang dimana investor bisa berinvestasi dengan modal relatif kecil dan pengelolaannya diserahkan kepada para ahlinya. Nah, jenis reksadana bervariasi tergantung aset yang diinvestasikan, mulai dari reksadana pasar uang yang beresiko paling rendah hingga reksadana saham yang beresiko paling tinggi. Dengan adanya variasi instrumen ini, setiap individu dapat menemukan pilihan investasi yang paling sesuai dengan tujuan finansial dan tingkat toleransi risiko mereka. Agar pasar modal dapat beroperasi dengan aman, transparan, dan teratur, dibutuhkan struktur kelembagaan yang kuat. Di Indonesia sendiri, lembaga tertinggi yang bertindak sebagai pengawas dan regulator adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab penuh untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Regulasi yang ketat dari OJK menjamin integritas dan stabilitas pasar.
Di bawah pengawasan OJK terdapat 3 pilar utama yang menjalankan operasional harian pasar modal. 3 pilar ini dikenal sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO yang bertanggung jawab langsung kepada OJK. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia. Ini adalah pasar tempat efek diperdagangkan. Fungsinya adalah menyediakan sistem perdagangan yang efisien dan memfasilitasi pertemuan antara permintaan dan penawaran efek. Yang kedua ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia, bertindak sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban penjual dan pembeli dipenuhi secara tepat waktu. Yang ketiga adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek yang menjamin keamanan aset investor melalui sistem scriptless atau tanpa warkat. Lalu selain ketiga SRO ini, operasional pasar didukung oleh berbagai pelaku penunjang, termasuk perusahaan sekuritas yang memfasilitasi transaksi investor, manajer investasi, bank kustodian, serta profesi penunjang seperti akuntan publik dan konsultan hukum. Seluruh lembaga ini bekerja dalam satu ekosistem yang saling mengikat untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan aset investor terlindungi. Setelah kita mengetahui apa itu pasar modal dan instrumennya, maka pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana cara praktis untuk memulai investasi. Sedangkan di Indonesia itu sekarang prosedurnya udah sangat mudah dan terdigitalisasi. Berarti langkah pertama yang akan kita ambil untuk memulai investasi adalah memilih perusahaan yang sekuritas atau broker. Perusahaan sekuritas itu adalah perantara yang bakal nantinya jadi jembatan untuk kita sebagai investor dengan Bursa Efek Indonesia. Sangat penting untuk memastikan kalau perusahaan sekuritas yang kita pilih itu udah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh OJK. Nah, karena ini itu untuk menjamin keamanan dan legalitasnya. Setelah kita memilih perusahaan sekuritas, maka kita akan melalui proses pembukaan rekening efek. Nah, proses ini biasanya dilakuin secara online dan bisa dalam hitungan jam. Kita perlu ngelengkapin dokumen identitas dan mengisi formulir aplikasi. Bersamaan dengan pembukaan rekening efek, maka akan dibuka juga rekening dana nasabah atau yang sering kita sebut dengan RDN. Nah, RDN ini adalah rekening bank yang khusus digunakan untuk menampung dana investasi kita. Hal yang paling penting itu saat membuka RDN ini adalah atas nama investor sendiri. Jadi rekeningnya itu tuh atas nama kita sendiri. Dan itu tuh rekeningnya bakal terpisah dari perusahaan yang sekuritas. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan untuk melindungi aset dan memastikan dana kita itu nggak tercampur dan dana kita itu tersimpan dengan aman. Sebagai hasil dari pendaftaran ini, investor akan mendapatkan dua identitas. Yang pertama ada Single Investor Identification atau SID, yaitu nomor identitas tunggal yang wajib dimiliki setiap investor. Nah, yang kedua, investor akan mendapatkan akses ke fasilitas akses atau KSEI. Ini itu adalah kartu atau akses online yang memungkinkan kita memantau seluruh portofolio efek secara mandiri dan langsung ke KSEI tanpa harus melalui broker yang semakin meningkatkan transparansi dan perlindungan. Setelah seorang investor memiliki RDN atau rekening efek, maka mereka siap untuk melakukan transaksi. Semua perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu diatur dan difasilitasi oleh sistem perdagangan yang sangat canggih, yang biasa kita kenal dengan sebagai JATS Next G, atau singkatan dari Jakarta Automated Trading System Next Generation. Mekanisme perdagangan ini biasanya bekerja secara elektronik dan secara real time. Investor biasanya masukin order beli atau order jual melalui aplikasi online trading yang disediakan oleh perusahaan sekuritas mereka. Nah, order yang dimasukin ini kemudian dikirimkan ke sistem JATS Next G di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nanti di bursa, order-order ini bertemu dengan sebuah buku pesanan yang biasanya disebut order book. Transaksi akan otomatis terjadi atau disebut dengan match. Ketika ada order
jual dan order beli yang harganya cocok, misalnya nih, kalau ada orang yang ngejual saham A di harga 1.000 dan ada yang ngebelinya di harga 1.000, maka itu akan match dan akan terjadi seketika. Dan transaksi itu dianggap sah. Nah, perlu diingat, transaksi ini tetap dilakuin dalam satuan minimal 1 lot, yaitu 100 lembar saham. Setelah transaksi terjadi, tahap krusial berikutnya adalah penyelesaian atau statement. Penyelesaian transaksi di BEI menggunakan sistem T+2. Artinya, perpindahan efek atau saham dari penjual ke rekening pembeli dan perpindahan dana dari pembeli ke rekening penjual baru akan diselesaikan pada hari bursa kedua setelah transaksi terjadi. Sistem T+2 ini memberikan waktu yang cukup bagi KPEI dan KSEI untuk melakukan clearing, penjaminan, dan administrasi efek, memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan aman dan teratur. Setelah kita tahu tuh gimana transaksinya, hal yang paling penting berikutnya itu adalah gimana cara ngambil keputusan yang rasional, dan di pasar modal itu ada 2 pendekatan utama. Nah, yang pertama itu adalah analisis fundamental. Analisis fundamental ini berfokus pada penentuan nilai intrinsik atau nilai wajar dari sebuah saham. Investor fundamental percaya bahwa di pasar harga saham saat ini mungkin tidak selalu mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Tugas analisis fundamental adalah menggali data atau mencari tahu nilai sejati perusahaannya. Proses analisis ini biasanya dilakukan melalui 3 tingkatan. Yang pertama ada analisis ekonomi dan global. Kita harus ngelihat gambaran besar gimana kondisi ekonomi makro, tren suku bunga, dan kebijakan fiskal atau moneter global yang mengaruhi industri di Indonesia. Yang kedua itu ada analisis industri. Nah, selanjutnya itu kita membedah nih sektor atau industri tempat perusahaan yang beroperasi. Apa industri ini tuh sedang bertumbuh dan bagaimana tingkat persaingan dan regulasinya. Yang ketiga ada analisis perusahaan. Nah, ini itu adalah inti dari analisis fundamental, di mana kita secara mendalam mempelajari laporan keuangan perusahaan, terus kita juga menganalisis laporan laba rugi, neracanya, dan arus kasnya. Karena itu buat mengukur profitabilitas dan kesehatan finansial, juga efisiensi operasionalnya. Terus di dalam analisis laporan keuangan kita bakal menggunakan rasio-rasio kunci seperti PER atau Price to Earning Ratio dan PBV atau Price to Book Value. Nah, kalau hasil analisis menunjukkan bahwa harga pasar saham lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut dianggap undervalue. Artinya itu saham tersebut murah dan layak untuk dibeli. Terus analisis fundamentalnya berarti cocok untuk investor jangka panjang yang berpegangan pada kualitas dan nilai perusahaan. Jika analisis fundamental berfokus pada nilai suatu perusahaan, maka pendekatan kedua yaitu analisis teknikal, berfokus pada waktu transaksi. Analisis teknikal adalah metode yang mencoba memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dengan menganalisis data pasar historis, terutama pergerakan harga saham dan volume transaksi. Para analis teknikal berpegangan pada filosofi bahwa semua informasi yang relevan, mulai dari kinerja keuangan hingga sentimen pasar, sudah tercermin dalam harga pasar saat ini. Daripada membaca laporan keuangan, analis teknikal akan menghabiskan waktu mereka untuk mempelajari grafik harga atau chart. Mereka mencari pola-pola harga yang berulang, atau yang disebut pola grafik. Contoh yang dicari adalah head and shoulders atau double bottom, yang dipercaya dapat mengindikasikan pembalikan tren harga. Selain grafik, mereka juga menggunakan berbagai indikator teknikal. Indikator ini merupakan alat statistik
yang membantu menghitung kekuatan dan arah tren harga. Contohnya adalah moving average atau yang disingkat dengan MA, yang menghaluskan data harga untuk melihat tren jangka panjang, atau Relative Strength Index atau RSI, yang mengukur apakah suatu saham sudah terlalu banyak dibeli atau overbought atau terlalu banyak dijual, oversold. Tujuan utama dari analisis teknikal bukanlah mencari tahu berapa nilai perusahaan, melainkan mencari tahu kapan waktu yang paling optimal untuk membeli saham pada harga terendah atau menjualnya pada harga tertinggi. Pendekatan ini sangat populer di kalangan trader dan investor yang memiliki horizon waktu investasi yang lebih pendek. Setelah mempelajari peluang keuntungan dari investasi, kita harus jujur mengenai sisi lainnya, risiko. Dalam investasi, risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, melainkan harus dikelola secara cermat. Kita harus selalu ingat pepatah mendasar, high risk, high return. Ada beberapa jenis risiko yang harus dipahami oleh investor. Yang pertama yaitu risiko pasar. Ini adalah risiko sistemik yang memengaruhi seluruh aset di pasar secara bersamaan. Contoh paling jelas adalah ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan drastis akibat sentimen ekonomi global atau kebijakan moneter domestik. Risiko ini sulit dihindari. Yang kedua, ada risiko perusahaan. Ini adalah risiko spesifik yang hanya dialami oleh suatu perusahaan atau sektor tertentu. Misalnya, risiko akibat salah kelola manajemen, kegagalan produk, atau masalah hukum yang memengaruhi harga saham perusahaan tersebut, terlepas dari kondisi pasar secara keseluruhan. Yang ketiga, ada risiko likuiditas. Ini terjadi ketika investor sulit menjual aset mereka dengan cepat, tanpa harus banting harga. Biasanya terjadi pada saham-saham dengan volume perdagangan yang rendah. Lalu, bagaimana kita mengelola risiko-risiko ini? Strategi paling fundamental dan terpenting adalah diversifikasi. Prinsipnya sederhana, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Dengan menyebar modal ke berbagai instrumen, misalnya sebagian di saham, sebagian di obligasi, dan sebagian di reksadana, atau menyebar di berbagai sektor industri. Kerugian pada satu aset dapat diimbangi oleh keuntungan pada aset lain. Strategi penting berikutnya adalah penerapan stop loss. Ini adalah batas kerugian yang sudah ditetapkan di awal. Ketika harga aset turun mencapai batas stop loss tersebut, investor harus disiplin untuk menjualnya. Ini mencegah kerugian kecil berubah menjadi kerugian besar. Terakhir, dan yang paling ditekankan dalam edukasi pasar modal adalah prinsip DYOR, Do Your Own Research. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis mandiri yang matang atau fundamental dan teknikal, bukan semata-mata mengikuti saran atau rumor dari orang lain. Mengenali dan mengelola risiko adalah kunci menuju investasi yang berkelanjutan dan sehat. Aspek fundamental dari pasar modal yang sehat adalah adanya sistem perlindungan yang kuat bagi investor, terutama investor retail. Di Indonesia, perlindungan aset investor didasarkan pada prinsip scriptless atau sistem tanpa warkat yang dikelola oleh Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Artinya, kita tidak lagi memegang sertifikat fisik saham. Efek yang kita beli hanya tercatat secara elektronik dalam subrekening efek di KSEI. Dan yang paling penting, catatan ini dibuat atas nama investor sendiri
Prinsip ini memastikan adanya pemisahan aset atau segregation aset. Kita aman dan terpisah dari aset milik perusahaan sekuritas. Jika sekuritas mengalami masalah, aset kita tetap aman. Untuk meningkatkan transparansi, KSEI menyediakan fasilitas yang disebut Akses KSEI. Fasilitas ini memungkinkan setiap investor untuk mengakses dan memantau seluruh catatan kepemilikan efek mereka secara online dan independen, tanpa harus memulai perusahaan sekuritas. Ini adalah alat kontrol yang sangat vital bagi investor. Lapisan perlindungan terakhir adalah dana perlindungan pemodal atau DPP. DPP bertindak sebagai jaring pengaman atau safety net. Fungsinya adalah untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang mengalami kerugian aset, misalnya sahamnya hilang atau lenyap, yang diakibatkan oleh kelalaian, penipuan, atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota bursa. Meskipun memiliki batas klaim, keberadaan DPP memberikan rasa aman tambahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan di BEI. Oke, selanjutnya ada integritas adalah salah satu aspek yang dijaga ketat dalam operasional pasar modal. Integritas ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik dan larangan tegas terhadap praktek-praktek yang merusak kepercayaan pasar. Nah, prinsip fundamental untuk menjaga integritas pasar adalah keterbukaan informasi atau disclosure. Setiap perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa yang kita sebut sebagai emiten memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi material secara akurat, merata, dan tepat waktu kepada publik. Nah, informasi material adalah informasi yang berpotensi memengaruhi harga saham dan keputusan investasi investor. Nah, keterbukaan ini memastikan bahwa semua investor memiliki akses informasi yang sama sehingga tercipta level playing field. Nah, pelanggaran paling serius terhadap prinsip integritas adalah praktek curang. Salah satunya adalah insider trading. Ini terjadi ketika seseorang memiliki informasi non-publik atau informasi orang dalam, menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi jual beli demi keuntungan pribadi. Nah, praktek ini sangat dilarang dan merupakan tindak pidana karena merugikan investor lain yang tidak memiliki akses informasi tersebut. Nah, selain insider trading, larangan lain yaitu market manipulation atau manipulasi pasar, yaitu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan atau memengaruhi harga dan volume perdagangan demi keuntungan tertentu. Nah, untuk mendukung integritas ini, berbagai profesi penunjang seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai juga memiliki peran penting. Mereka diwajibkan bekerja secara independen, profesional, dan objektif. Keberadaan kode etik yang ketat dan pengawasan dari OJK memastikan bahwa semua pelaku pasar beroperasional dalam koridor hukum dan moral yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada pasar modal Indonesia, tidak hanya statis tetapi terus berkembang dan menghadapi dinamika baru. Nah, pasar modal kini berada di titik yang sangat potensial karena adanya peluang besar dari demografi Indonesia dengan pertumbuhan populasi kelas menengah yang signifikan. Indonesia memiliki potensi untuk mengubah masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh saving society menjadi investing society. Nah, masyarakat yang menjadikan investasi sebagai budaya keuntungan utama. Nah, peluang ini didukung oleh tren digitalisasi yang masif. Nah, kemunculan platform online trading yang canggih dan aplikasi mobile telah
demokratisasi investasi, kemungkinan investor retail, terutama generasi muda, untuk mengakses pasar dengan mudah, cepat, dan biaya yang relatif rendah. Nah, selain itu, ada tren global yang semakin kuat, yaitu investasi berbasis ESG atau environmental, sosial, dan governance. Nah, investor kini tidak hanya memiliki keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan yang mereka danai. Nah, Bursa Efek Indonesia dan OJK telah memulai memfasilitasi instrumen-instrumen ini untuk menarik modal yang telah bertanggung jawab. Nah, namun di samping peluang ada tantangan utama yang harus diwaspadai. Yang pertama ada volatile global. Pasar modal sangat sensitif terhadap faktor eksternal seperti perubahan suku bunga di AS, geopolitik, dan harga komoditas global. Nah, fluktuasi ini dapat menyebabkan sentimen negatif yang memengaruhi IHSG. Nah, yang kedua ada masalah internal, yaitu literasi keuangan. Nah, meskipun inklusi meningkat, pemahaman mendalam tentang resiko dan analisis investasi masih relatif rendah di kalangan masyarakat karena membuat investor rentan terhadap rumor dan informasi menyesatkan. Yang ketiga yaitu adalah tantangan integritas. Nah, meskipun regulasi ketat, masih ada resiko praktek market manipulasi dan jebakan pada emiten yang dikenal sebagai saham gorengan, yang harga sahamnya tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Nah, pasar modal perlu terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui edukasi yang intensif dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi kita, bahwa kita dapat menegaskan bahwa pasar modal merupakan pilar penting perekonomian yang menjalankan dua fungsi vital sebagai sarana pendekatan jangka panjang bagi dunia usaha dan sebagai sarana investasi yang efektif bagi masyarakat. Nah, seluruh operasional pasar ini dijamin oleh struktur kelembagaan yang kuat di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dilakukan oleh 3 pilar SRO, yaitu BEQ, KPI, dan KSEI. Nah, kunci utama untuk keberhasilan dalam investasi di pasar modal adalah mengambil keputusan yang rasional. Nah, hal ini hanya bisa dicapai melalui penguasaan 2 metode analisis, yaitu yang pertama analisis fundamental untuk mencari nilai wajar perusahaan, dan yang kedua yaitu analisis teknikal untuk menentukan waktu transaksi yang tepat. Nah, selain itu perlindungan investor adalah prioritas di mana akses kita dicatat aman secara elektronik di KSEI dan ada jaminan ganti rugi melalui dana perlindungan pemodal atau DPP jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, berdasarkan seluruh presentasi ini, kami memiliki beberapa rekomendasi, yaitu untuk regulator. Yaitu regulator itu ada 2 yang kita sarankan, yaitu OJK dan SRO. Kami menyarankan untuk terus mengintensifkan edukasi literasi resiko, bukan hanya literasi produk. Nah, selain itu, fasilitas terhadap instrumen berbasis ESG harus ditingkatkan untuk menarik modal yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, sedangkan untuk investor dan masyarakat secara umum, kami menghimbau untuk
disiplin dalam menerapkan manajemen risiko. Ini mencakup mempraktekkan diversifikasi secara ketat, menetapkan batasan kerugian melalui stop loss, dan selalu melakukan do you worth research yang mandiri. Selain itu, memanfaatkan fasilitas resmi seperti AKS akses KSEI untuk selalu memverifikasi kepemilikan aset dan mendapatkan informasi yang valid sehingga kita tidak mudah terpengaruhi oleh rumor yang berada. Oke, sekian dari presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.